Pakuan Pajajaran, surganya kerajaan Sunda yang mengukir sejarah megah di Tatar Pasundan, Pulau Jawa, di era kemasannya, 932-1579 M. Pajajaran memancarkan pesona dan kebijaksanaan dari Bogor, Jawa Barat, tempat pusat pemerintahannya bersemayam. Sebagai bentuk keunikan, kerajaan Sunda sering dijuluki Kerajaan Pajajaran, mencerminkan kebiasaan Asia Tenggara dalam menamai kerajaan sesuai ibu kotanya. Dalam peta Portugis, kita menemukan jejak Pajajaran di wilayah yang kini menjadi bagian dari Bogor, Jawa Barat. Informasi keseharian di Pajajaran pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16 terabadikan dalam naskah kuno Bujangga Manik. Tempat, budaya, dan kebiasaan masyarakat saat itu diurai rinci dalam naskah berharga tersebut. Pajajaran, sebuah kerajaan Hindu yang memikat, berpusat di Pakuan, kini Bogor, dikenal juga sebagai negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, Sri Jaya Bupati mendirikan kerajaan Pajajaran pada tahun 923 M, mewarisi keberlanjutan pemerintahan dari kerajaan-kerajaan pendahulunya seperti Tarumanegara, Sunda, dan Galuh di Jawa Barat. Sri Baduga Maharaja, atau yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi, menjadi tokoh penting pada tahun 1428, dinobatkan untuk memimpin kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Era akhir ini dikenal sebagai periode kerajaan Pajajaran yang berakhir tragis pada 1579, diserang oleh Kesultanan Banten. Cerita agung kerajaan Pajajaran terungkap melalui sumber sejarah berharga seperti Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, Carita Warugaguru, prasasti seperti Batu Tulis, Sang Hyang Tapak, dan prasasti Kawali. Melalui jejak-jejak ini, kita dapat meresapi kebesaran dan kepahlawanan Sri Jaya Bupati serta pahlawan-pahlawan lainnya yang memimpin Pajajaran menuju gemilang dan akhir tragisnya pada tahun 1579. Prabu Dewataprana Sri Baduga Maharaja atau biasa dikenal dengan Prabu Siliwangi, memerintah dengan gagah berani selama 39 tahun. Dari 1482 hingga 1521, era kepemimpinannya menyaksikan lompatan kemajuan kerajaan Pajajaran. Pada saat naik tahta, Prabu Siliwangi membebaskan penduduknya dari 4 jenis pajak, menciptakan fondasi keadilan sosial. Sebagai pemimpin yang menekankan kesetaraan, ia memainkan peran sentral dalam membangun kehidupan sosial yang adil. Meski kerap tidak setuju dengan dekatnya hubungan antara Cirebon Demak, Prabu Siliwangi berhasil menjaga ketegangan tetap di bawah kendali, tanpa meletus menjadi konflik serius. Menurut sumber Portugis, Pajajaran memiliki perkiraan 100.000 prajurit dan 40 pasukan gajah, mencerminkan kekuatan militer yang luar biasa pada masa itu. Prabu Siliwangi tak hanya memerhatikan pembinaan agama, tetapi juga menggeluti pembuatan parit pertahanan, penguatan angkatan perang, pembangunan infrastruktur jalan, dan penyusunan formasi tempur di darat. Sayangnya, kekuatan angkatan lautnya kalah cemerlang. Surawisesa, sang penerus gagah berani dari keturunan Prabu Siliwangi, terpatri dalam Carita Parahyangan sebagai perwira yang penuh keberanian. Dalam masa kepemimpinannya selama 14 tahun, Surawisesa mengukir kisah heroik melalui 15 pertempuran sengit. Sebagai tokoh strategis, Surawisesa mencari dukungan dari kekuatan luar. Menurut catatan Portugis, ia mengirim utusan ke Malaka untuk meminta bantuan, menjalin persetujuan perdagangan dan keamanan dengan Portugis. Langkah ini diambil untuk menghadapi ancaman dari pasukan kerajaan Demak yang mendesak. Namun, rencana ini berubah saat Demak merebut Sunda Kelapa pada 1527. Sebelum Portugis bisa mendirikan bentengnya, peristiwa ini memutuskan hubungan antara Pajajaran dan Portugis, melemahkan pertahanan Pajajaran. Surawisesa memimpin pasukan elitnya, Bala Mati, yang terdiri dari 1.000 prajurit terpilih. Mereka siap berkorban demi mempertahankan Pajajaran di darat. Namun, di laut, Angkatan Laut Pajajaran tak mampu menandingi armada Cirebon, Banten, dan Demak. Perginya Prabu Surawisesa, 2 tahun setelah membuat prasasti Batu Tulis, menandai akhir dari era kepemimpinan agung di Pakuan Pajajaran. Tanpa sosok raja besar, kerajaan Sunda mulai merangkak menuju akhirnya. Ratu Dewata, penguasa kerajaan Sunda di abad ke-16, menandai era unik selama 8 tahun pemerintahannya yang menggantikan sang ayah, Surawisesa.
keunikan Ratu Dewata terletak pada kesalehan dan ketundukan pada ajaran agama, menandai perbedaan signifikan dengan ayahnya yang lebih fokus pada urusan militer. Menurut Carita Parahyangan, masa pemerintahan Ratu Dewata ditandai oleh serangan misterius ke ibu kota Pakuan. Untungnya, pertahanan kota tetap tak tertembus berkat kepiawaian perwira handal yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 pertempuran epik. Kealiman dan kepatuhan Ratu Dewata pada ajaran agama mengejutkan sebagian, terutama dalam konteks norma kehidupan pada zamannya. Pemimpin yang lebih memilih bertapa daripada fokus pada kemiliteran menghadapi pandangan skeptis. Tindakan ini dianggap tidak lazim, karena dianggap bahwa seorang raja seharusnya lebih fokus pada pemerintahan yang efektif. Tetapi, keputusan Ratu Dewata untuk menjalani tapa brata di tengah kepemimpinannya menunjukkan ketegasan dan kemandiriannya dalam menentukan jalan hidupnya. Pilihan ini merupakan langkah yang jarang diambil oleh penguasa pada masa itu, menyiratkan keunikannya dalam mengartikulasikan nilai-nilai spiritual di tengah dunia yang dipenuhi tantangan. Masanya penuh teka-teki, Prabu Surya Kencana alias Raga Mulya, Raja akhir Kerajaan Pajajaran yang mengukir namanya dalam sejarah pada periode 1567 hingga 1579 sebagai tokoh kontroversial, namanya bergema dalam kitab Wangsakerta, dan dikenal sebagai Nusya Mulya dalam Carita Parahyangan. Namun, ironisnya, Prabu Surya Kencana juga disebut sebagai Raja tanpa mahkota. Pada masa pemerintahan Ratu Nilakendra, Kerajaan Pajajaran mulai merosot. Raga Mulya memegang peran krusial sebagai raja terakhir yang memerintah dari Pandeglang. Tantangan nyata muncul saat Kesultanan Banten menyerang Pajajaran. Berakhirnya Pajajaran pun datang, ditandai dengan peristiwa dramatis pemindahan singgasana raja, Palangka Sriman Sriwacana, dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Sebuah batu besar, menjadi saksi bisu tradisi politik untuk mencegah pemilihan raja baru di Pakuan. Maulana Yusuf diakui sebagai penerus sah karena hubungan keluarga yang terkait erat. Tak lama setelah itu, Pakuan Pajajaran berubah. Tanpa kepemimpinan raja, nasib kerajaan jatuh ke tangan penduduk dan prajurit yang tinggal di Kedaton. Kondisi ini berlangsung hingga munculnya Prabu Surya Kencana. Walau rajanya meninggalkan ibu kotanya, kerajaan Pajajaran masih berdiri tegak menghadapi serangan Kesultanan Banten. Namun, kekuasaan Pakuan Pajajaran benar-benar sirna di tangan Sultan Maulana Yusuf pada tahun 1759. Prabu Surya Kencana dan para pengikut setianya mencari tempat baru di Lebak, Banten, menjalani kehidupan konvensional sebagai suku Baduy dalam, di Kaduhejo, Kecamatan Menes, di lereng Gunung Pulasari. Jejak pucuk umun atau Panembahan Pulasari tetap abadi. Hingga saat ini, suku Baduy dalam masih menjadi penjaga warisan leluhur mereka dengan kokoh.